Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna hari lepas hari, yang selalu memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma, pasal 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf Yunani bernama Sokrates pernah mengatakan, kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Maksudnya adalah setiap orang harus selalu mempertanyakan nilai-nilai dan sikap dalam hidupnya setiap hari. Kita semua perlu selalu mengoreksi diri, bagaikan bercermin. Setiap hari pasti kita bercermin melihat wajah kita. Dan kita perlu juga selalu bercermin setiap hari untuk mengenali diri kita, mengoreksi kesalahan kita, dan menjadi versi yang lebih baik. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dikatakan di sini sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan di sini menyatakan berubahlah. Berkaitan dengan ini, saudara, ada satu pertanyaan, bisakah diri saya berubah? Ada orang-orang yang menyatakan pertanyaan semacam ini, meragukan kemampuannya untuk berubah, merasa dirinya sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan, sulit untuk mencapai level yang menjadi standar dari firman Tuhan. Hari ini marah, besok marah, lusa marah, dan selalu jatuh dalam kemarahan, atau jatuh dalam dosa-dosa yang lain, hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya merasa gagal, merasa frustrasi bahwa tidak bisa berubah. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, perubahan itu adalah hal yang mungkin, hal yang dapat terjadi dan dapat dilakukan. Firman ini tidak mengatakan kamu tidak bisa berubah, tapi dinyatakan dengan jelas, berubahlah. Artinya saudara, bahwa perubahan itu dapat terjadi kalau kita mau punya komitmen untuk menjadi berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu hal penting dalam perubahan itu tidak terjadi karena pikiran kita sendiri. Pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menuntun kita pada kebenaran. Oleh firman-Nya kita mengalami perubahan paradigma, pemikiran, sehingga pada akhirnya kita bersikap dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan disinilah terjadi perubahan. Ada istilah yang mengatakan, macan tidak bisa mengubah lorengnya. Iya, itu macan. Tapi kita, saudara manusia, kita bisa berubah kalau kita mau untuk berubah. Dan kita mau menghidupi kehidupan ini selaras dengan kehendak firman Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, aduh saya memang lahir sudah begini. Saya diasuh menjadi orang yang modelnya seperti ini. Karakter saya tidak bisa berubah sama sekali. Jangan berpikir demikian. Saudara dan saya bisa berubah kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan.
dan mengizinkan firman Tuhan berkuasa di dalam diri kita dengan terus belajar akan firman Tuhan, mendengarkan sabda firman-Nya, membaca dan melakukannya dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami perubahan dalam hidup mereka. Paulus dari penganiaya jemaat menjadi seorang rasul yang memberitakan kabar baik. Sakeus dari seorang pemungut cukai menjadi seorang yang memberi dengan murah hati. Petrus dari orang yang merasa takut hingga dia menyangkali Tuhan Yesus menjadi orang yang pemberani dan berani berkorban bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita dapat berubah karakter kita asalkan kita mau berubah dan bersedia untuk diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk terus diubahkan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali menegur setiap kami dan mengingatkan kami, mengkonfirmasi bahwa setiap kami dapat berubah selama kami mau berubah, bersedia diubahkan, dan rela untuk tunduk taat melakukan kehendak Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami terus diubahkan setiap hari menjadi baru, terus dibaharui oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semakin disempurnakan, mencapai level standar kekudusan dan kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.